sini saya akan menjelaskan mengenai IFAS dan EFAS. Nah, yang pertama IFAS. Yang pertama ada komitmen terhadap keberlanjutan dan ESG. Itu ratingnya ada di 4 karena BUMN semakin fokus pada praktik ramah lingkungan dan tata kelola yang baik sehingga menjadi kekuatan utama. Lalu yang kedua ada digitalisasi dan integritas antar BUMN. Itu pun ratingnya 4. Transformasi digital berjalan baik dan terarah, membuat efisiensi dan kolaborasi itu meningkat signifikan. Lalu yang ketiga itu ada aset besar dan jaringan luas, itu ratingnya 3. BUMN itu memiliki infrastruktur dan sumber daya yang besar meski belum semuanya optimal gitu. Lalu yang keempat itu ada dukungan kebijakan pemerintah dan GGG, itu ratingnya ada di 3 karena ada regulasi dan arahan kuat dari pemerintah untuk memperbaiki tata kelola walau implementasinya tuh belum merata. Lalu yang kelima itu ada program transformasi SDM, itu ratingnya juga 3. Transformasi SDM itu berjalan baik namun masih dalam proses gitu, belum sepenuhnya menghasilkan dampak yang maksimal. Lalu ada weakness yaitu atau kelemahan. Yang pertama itu ada kinerja lingkungan belum rata, itu ratingnya 2. Jadi nggak semua BUMN tuh memiliki standar lingkungan yang sama gitu, sehingga efektivitasnya pun masih rendah. Lalu yang kedua itu ada ketergantungan pada intervensi pemerintah, ratingnya juga 2. Itu pengambilan keputusan tuh sering bergantung pada kebijakan pemerintah sehingga kurang fleksibel gitu. Lalu yang ketiga itu ada biaya lingkungan tinggi di sektor energi atau manufaktur, itu ratingnya juga 2. Sektor tertentu tuh membutuhkan biaya besar untuk transisi hijau sehingga menjadi beban gitu. Lalu yang keempat ada kurangnya transparansi di beberapa BUMN, ratingnya pun 2. Tidak semua unit itu memiliki laporan dan tata kelola yang terbuka. Lalu yang terakhir itu ada resiko integritas dan birokrasi, itu ratingnya 2 karena proses birokrasi itu panjang dan isu integritas membuat kinerja itu jadi nggak efisien. Nah, lalu selanjutnya EVAS. Nah, yang pertama itu ada opportunity atau peluang. Yang pertama itu ada tren global menuju green economy dan energi bersih. Itu ratingnya 4 karena dorongan global terhadap energi hijau itu sangat kuat dan membuka peluang besar untuk BUMN. Lalu yang kedua itu ada dukungan pemerintah pada investasi keberlanjutan dalam kurung ESG atau SDGs. Itu ratingnya itu 4 karena pemerintah aktif dan mengarahkan investasi hijau sehingga sangat menguntungkan strategi BUMN. Lalu yang ketiga itu ada perkembangan teknologi digital atau AI. Ratingnya tuh 3. Teknologi itu baru membantu efisiensi walau adopsinya tuh masih bertahap gitu. Lalu yang keempat itu ada kolaborasi internasional dan biaya hijau, itu ratingnya tuh ada 3 karena banyak peluang kerja sama global namun masih memerlukan kesiapan internal gitu. Lalu yang kelima itu ada dukungan publik terhadap kinerja hijau, itu ratingnya ada 3 karena masyarakat tuh mulai menuntut gitu operasi yang ramah lingkungan menjadi peluang reputasi dan pasar. Nah, selanjutnya ada threat atau ancaman. Yang pertama itu ada ketidakpastian ekonomi global, itu ratingnya ada 2 karena fluktuasi ekonomi itu tuh mempengaruhi stabilitas terhadap BUMN gitu. Lalu yang kedua itu ada resiko cyber dan keamanan data, itu ratingnya 2. Ancaman cyber tuh meningkat gitu, sementara kesiapan beberapa BUMN tuh masih terbatas. Lalu yang ketiga itu ada persiapan dengan sektor swasta seperti vintage atau energi baru gitu, itu ratingnya tuh ada di angka 3 karena swasta tuh lebih cepat berinovasi sehingga menjadi ancaman yang signifikan gitu. Lalu yang keempat ada perubahan regulasi lingkungan dan fiskal, itu ratingnya ada 2. Aturan baru tuh sering mengharuskan penyesuaian biaya dan operasional. Lalu yang terakhir itu ada tekanan publik terhadap hasil BUMN, itu juga ratingnya dari 2 karena ekspektasi publik itu tinggi sementara kinerja itu belum selalu stabil gitu. Kuadran ini menunjukkan posisi strategi organisasi berdasarkan hasil IFAS dan EVAS. Nah, sumbu horizontal mewakili faktor internal, di kiri adalah kelemahan dan di kanan adalah kekuatan. Sementara sumbu vertikal mewakili faktor eksternal, ke bawah adalah ancaman dan ke atas adalah peluang. Berdasarkan perhitungan sebelumnya, skor IFAS kita menunjukkan bahwa kekuatan internal lebih tinggi dibanding kelemahan, dan skor EVAS juga menunjukkan peluang lebih besar dari ancaman. Karena itu, titik posisi kita masuk ke kuadran 1. Artinya, organisasi berada pada kondisi strategi agresif, yaitu situasi paling menguntungkan kita
punya kekuatan internal yang cukup kuat sekaligus peluang eksternal yang besar untuk dimanfaatkan. Dengan posisi ini, strategi yang disarankan adalah memperluas program, meningkatkan kinerja organisasi, dan mengoptimalkan potensi yang ada, terutama dengan dukungan regulasi, struktur organisasi, dan peluang kolaborasi dengan OPD lain. Di sini ada strategi organisasi dari keempat perspektif balance scorecard. Nah, di bagian tengah itu kan ada vision dan strategi yang menunjukkan bahwa seluruh perspektif harus selaras dengan arah kebijakan organisasi. Lalu ada perspektif pertama yaitu finansial. Nah, ini tuh menjelaskan bagaimana sih organisasi itu harus tampil dari sisi pengelolaan anggaran, efisiensi biaya, dan optimalisasi aset. Lalu yang kedua itu ada perspektif kedua yaitu customer atau stakeholder. Nah, ini tuh menggambarkan bagaimana organisasi itu ingin dilihat oleh masyarakat dan pemangku kepentingan, termasuk peningkatan kepuasan dan kepercayaan publik. Lalu ada perspektif ketiga yaitu internal business process. Nah, ini tuh berfokus pada proses internal yang harus diperbaiki seperti digitalisasi, integrasi data, dan efektivitas koordinasi antar OPD maupun sekretariat daerah. Lalu perspektif keempat. Nah, ini tuh ada learning dan growth. Nah, ini tuh berhubungan dengan pengembangan SDM, kompetensi digital, dan budaya kerja inovatif. Nah, yang keempat, perspektif ini digunakan untuk memastikan bahwa strategi yang dirumuskan dari analisis SWOT, IFAS, EFAS, dan QSPM dapat dijalankan secara terukur dan berkesinambungan. Oke teman-teman, jadi pada tabel kali ini saya akan menjelaskan terkait QSPM IFAS atau Quantitative Strategic Planning Matrix untuk faktor internal yang mana di dalamnya tercakup dua kategori yaitu strength atau kekuatan dan weakness kelemahannya. Oke, langsung kita masuk di bagian strength. Jadi di bagian ini tersedia kerangka regulasi yang mengatur fungsi sekretariat daerah dengan bobot sekitar 0,13 dan nilai daya tarik yang cukup tinggi di semua strateginya yang membuat TAS ini relatif besar gitu. Lalu adanya dukungan struktural dan otoritas dalam penentuan kebijakan penyelenggaraan urusan daerah juga memiliki bobot sekitar 0,11 hingga 0,13 dan rata-rata nilainya di kisaran 3 hingga 4 yang mana artinya ketiga strategi ini sama-sama cukup menarik di bagian ini. Lalu tersedianya dana penyelenggaraan urusan dan pembangunan daerah juga ikut menguatkan semua strategi dengan TAS yang lumayan gitu. Dari sisi strength ini, kalau dilihat dari angka TAS per strateginya, nilai totalnya tuh cenderung mirip, tetapi ada perbedaan tipis. Sehingga bisa dilihat nih, mana strategi yang paling bisa memanfaatkan kekuatan yang sudah ada dan mana yang belum. Oke, selanjutnya kita bahas terkait kelemahan atau weakness. Yang di bagian ini terdapat beberapa poin penting seperti ketersediaan kerangka regulasi fungsi sekretariat daerah, dukungan struktural sebagai koordinator, adanya otoritas dalam penentuan kebijakan, sampai tersedianya dana penyelenggaraan pembangunan. Nah, faktor-faktor ini umumnya dinilai tinggi di ketiga strategi yang mana menunjukkan bahwa semua strategi ini lumayan bisa memanfaatkan kekuatan yang udah ada gitu. Nah, di bagian ini juga muncul masalah seperti belum adanya perwali teknis penyelenggaraan urusan, sarana prasarana belum memadai, kinerja sekretariat yang belum optimal, dan sistem informasi manajemennya belum handal. Nah, di sini kelihatan nih bedanya, bahwa strategi yang menekankan SIM dan sarana prasarana ini biasanya punya skor lebih tinggi di faktor kelemahannya, artinya belum mampu menutup kelemahan tersebut, teman-teman. Nah, kalau dilihat dari tabel QSPM ini, kita nggak cuma lihat sisi strength dan weakness-nya aja, tapi juga kita nilai secara kuantitatif seberapa cocok setiap strategi dengan kondisi internal yang ada. Nah, strategi dengan total TAS paling tinggi yang nantinya akan direkomendasikan, karena itu yang paling optimal dalam memaksimalkan strength dan juga meminimalisir weakness atau kelemahannya. Halo semuanya, saya Lorenza. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagian QSPM. Nah, berdasarkan hasil analisis QSPM menggunakan faktor eksternal atau EFAS, pada BUMN diperoleh 3 alternatif strategi yang mana dibandingkan berdasarkan peluang atau opportunity dan juga ancaman ataupun threat. Nah, hasil perhitungan menunjukkan bahwa strategi pertama
itu ada implementasi kebijakan teknis dengan dukungan kinerja organisasi untuk meningkatkan kerjasama antara OPD dan juga sekretariat daerah, memperoleh nilai total tertinggi sebesar 318. Hal ini menunjukkan kalau strategi tersebut itu paling efektif dalam memanfaatkan peluang seperti meningkatnya kepercayaan lembaga dan juga tuntunan sinkronisasi pembangunan, sekaligus mampu merespon ancaman yang ada. Kemudian strategi yang kedua yaitu implementasi kebijakan teknis yang disertai kinerja organisasi dan juga sistem informasi manajemen, memperoleh nilai terendah sehingga dinilai kurang optimal dalam menjawab tantangan eksternal dibandingkan strategi lainnya. Dan yang terakhir yaitu ada strategi implementasi kinerja organisasi dengan dukungan sarana prasarana dan sistem informasi manajemen untuk sinkronisasi pembangunan daerah, memperoleh nilai 279, berada di posisi kedua dan tetap memiliki potensi kuat untuk dikembangkan. Dengan demikian, strategi prioritas yang direkomendasikan bagi BUMN adalah strategi yang pertama karena memiliki daya saing yang tertinggi dalam memanfaatkan peluang eksternal serta meminimalkan risiko ancaman yang dihadapi. Ini saya akan menjelaskan balance scorecard untuk BUMN. Nah, balance scorecard ini adalah alat untuk mengukur kinerja organisasi secara lengkap. Cocok untuk BUMN karena BUMN ini tidak hanya mengejar profit, tetapi juga memiliki kewajiban terhadap pelayanan publik. Pertama, kita masuk ke perspektif keuangan. Di sini ada 3 tujuan strategis utama. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi biaya dan profitabilitas. Tujuannya ini untuk meningkatkan efisiensi biaya dan profitabilitas BUMN. Nah, indikator keberhasilannya ini dapat dilihat dari cost efficiency ratio. Targetnya efisiensi biayanya minimal 10%. Untuk mencapai itu, inisiatif yang dilakukan adalah transformasi digital operasi BUMN. Dengan digitalisasi, prosesnya menjadi lebih cepat dan biaya operasional juga dapat ditekan. Kedua, ada optimalisasi pengelolaan aset dan investasi. KPI-nya ini menggunakan ROE dan ROA BUMN dengan target peningkatannya itu sebesar 2-3% setiap tahunnya. Inisiatifnya adalah integrasi manajemen aset berbasis ERP dan Big Data supaya aset BUMN ini bisa dikelola lebih akurat dan efisien. Selanjutnya ada memperkuat keberlanjutan finansial atau green economy. KPI-nya adalah utilisasi aset dan proporsi investasi hijau dengan target utilisasinya minimal 86% dan green investment-nya naik sekitar 15%. Inisiatifnya yaitu implementasi environmental management system agar operasional BUMN ini lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kemudian kita masuk ke perspektif pelanggan dan stakeholder. Itu penting karena BUMN ini tidak hanya sekedar mengejar profit, tetapi juga bertanggung jawab memastikan pelayanan publik. Yang pertama ada meningkatkan kepuasan pelanggan BUMN. Yang digunakan adalah indeks kepuasan pelanggan dengan target IKP-nya minimal 85 dari 100%. Inisiatifnya ini berupa pengembangan omnichannel customer service hingga masyarakatnya itu bisa mengakses layanan melalui banyak cara yang lebih mudah. Meningkatkan kepercayaan publik dan transparansi. Nah, KPI yang digunakan adalah presentasi keluhan yang terselesaikan dengan target minimalnya itu 95%. Inisiatifnya berupa publikasi kinerja digital agar masyarakat itu bisa mengakses informasinya secara transparan. Terakhir ini meningkatkan citra sosial dan kepatuhan ESG. KPI-nya ini terdiri dari indeks kepercayaan publik serta indeks ESG-nya. Dengan target ESG-nya itu minimal 80%. Inisiatifnya adalah penguatan program BUMN untuk Indonesia yang berfokus pada tanggung jawab sosial perusahaan. Oke, di sini saya akan membahas mengenai balance scorecard yang berfokus pada 2 perspektif utama, yaitu proses bisnis internal dan juga pembelajaran dan pertumbuhan. Yang pertama, pada perspektif proses bisnis internal, fokus utama adalah meningkatkan efektivitas dan kualitas operasional organisasi. Upaya ini tuh dilakukan melalui digitalisasi proses bisnis dengan target 80% yang dapat dijalankan secara digital melalui implementasi ERP dan pemanfaatan teknologi berbasis AI. Kemudian organisasi juga berkomitmen memperkuat tata kelola dan integritas melalui peningkatan skor audit internal dengan skor minimal 90 serta penerapan sistem pengawasan seperti e-monitoring dan whistleblowing.
Selain itu, peningkatan kualitas data dan keamanan informasi menjadi prioritas penting. Hal ini diwujudkan dengan menurunkan insiden fraud hingga 50%, memperkuat sistem keamanan cyber, serta memastikan integrasi dan data mencapai minimal 90%. Dengan demikian, proses bisnis dapat berlangsung lebih akurat, transparan, dan juga aman. Oke, yang kedua pembelajaran dan juga pertumbuhan. Pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, organisasi berfokus pada pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta peningkatan budaya kerja yang inovatif. Target yang ditetapkan meliputi pemenuhan minimal 20 jam pelatihan per tahun bagi setiap pegawai melalui program talent pool dan leadership program. Selanjutnya, organisasi mendorong terciptanya budaya inovasi dengan meningkatkan jumlah pegawai bersertifikasi hingga 40% serta mengembangkan Innovation Lab sebagai wadah kolaborasi dan juga pengembangan gagasan baru. Selain itu, penguatan kapabilitas digital pegawai menjadi aspek krusial dengan target pencapaian indeks inovasi minimal 80 serta literasi digital sebesar 85%. Upaya ini didukung melalui program transformasi digital dan pelatihan teknologi informasi. Dengan demikian, organisasi diharapkan mampu beradaptasi dan berkembang sesuai tuntutan era digital.